Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Puji Lestari dengan NPM C1C021053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau PDA. Persamaan dasar akuntansi yang berlaku dalam praktik akuntansi di Indonesia tuh aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Di mana aset itu adalah sumber daya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Aset sama dengan liabilitas. Liabilitas atau utang itu kewajiban saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan dilunasi di masa yang akan datang. Dan ekuitas. Ekuitas itu adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangkan dengan liabilitas. Dan ya, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian ya dari persamaan dasar akuntansi itu dasar pencatatan transaksi, di mana setiap transaksi itu dicatat setelah yang di mana setiap transaksi yang telah dicatat itu maka persamaan akuntansinya baru seimbang. Pada posisi kiri aset harus sama juga gitu kan dengan jumlah pada posisi kanan yaitu liabilitas dan ekuitas. Dan juga tuh prinsip persamaan dasar akuntansi itu secara sistematis itu menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan itu termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasifa. Prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi itu adalah adanya keseimbangan antara pengeluaran dan juga pemasukan. Oleh karena itu, harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan itu harus seimbang antara liabilitas dan ekuitasnya tuh kan. Misalnya nih kan contohnya ya, ketika sebuah perusahaan tuh baru membuka perusahaannya kan, baru dibangun gitu. Maka aset pertama yang dibeli itu berasal dari dana yang diterima dari investor ataupun kreditor yang disebut sebagai kewajiban dan ekuitas. Oh ya, dan saya tadi kan sudah sedikit menjelaskan tentang aset, liabilitas tuh dan ekuitas. Nah, sekarang tuh saya akan menjelaskan beberapa contoh, memberikan contoh ya dari akun aset kan, liabilitas dan ekuitas tuh. Yang pertama itu akun aset kan. Aset itu ternyata terbagi menjadi 3 lagi tuh. Yang pertama ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset tak berwujud kan. Nah, dan contoh-contohnya itu contoh aset lancar tuh seperti kas, piutang, biaya di bermuka. Kalau aset tetap contohnya tuh seperti bangunan, gedung, kendaraan gitu. Nah, sedangkan aset tak berwujud tuh contohnya seperti hak cipta, hak paten, atau goodwill gitu. Dan oh ya, lanjut lagi kan ke akunnya liabilitas kan. Contoh dari liabilitas tuh akun-akunnya tuh kayak akun liabilitas tuh sama dengan hutang kan ya. Nah, liabilitas atau hutang itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama tuh utang jangka pendek. Contohnya tuh seperti utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang bank, dan lain-lain. Nah, kalau utang jangka panjangnya itu contohnya tuh utang obligasi. Hanya satu sih contoh yang saya berikan. Uh, saya juga nggak tahu sih itu apa masih ada yang lain atau enggak. Tapi setahu saya yang saya tahu tuh utang obligasi ya. Kemudian tuh yang akun ekuitas tuh. Akun ekuitas tuh contohnya kayak modal disetor, saham biasa, laba ditahan, modal pemilik, penarikan pemilik atau price itu kan.
Oke, selanjutnya tuh poin-poin penting untuk memahami mencatat pengaruh transaksi itu gimana gitu kan. Yang pertama tuh transaksi itu tersebut mempengaruhi akun-akun yang pada sisi yang sama. Misalnya tuh kan akun tersebut berada pada posisi kelompok aset atau akun tersebut juga berada pada posisi liabilitas dan ekuitas. Kemudian tuh yang kedua, itu jika transaksi itu mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berbeda, maka jika akun di sisi aset bertambah, maka akun yang di sisi liabilitas dan ekuitas juga bertambah dong. Pastinya itu. Terus selanjutnya tuh oh ya bentuk bentuk perusahaan tuh berdasarkan kepemilikannya tuh kan. Nah, yang pertama tuh ada perusahaan perseorangan kan. Nah, perusahaan seorangan tuh gimana sih? Perusahaan perseorangan itu perusahaan yang berasal dari seseorang kan modalnya tuh. Maksudnya kayak misal satu orang tuh ingin membangun perusahaan. Nah, itu modalnya dari dia sendiri begitu tanpa dari bantuan orang lain gitu. Jadi perusahaan yang didirikan itu adalah perusahaan punya dia sendiri. Nah, yang selanjutnya tuh perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan tuh perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang tuh. Minimal sih kayak 2 orang gitu, atau bisa lebih, 3, 5, 10 gitu kan, seterusnya pokoknya. Nah, dan mereka tuh sepakat untuk bersekutu atau membangun suatu perusahaan. Jadi itu tuh perusahaan mereka gitu. Jadi perusahaan mereka tuh bersama gitu kan. Dan yang terakhir tuh perusahaan perseorangan. Nah, apa sih perusahaan perseorangan tuh? Perseroan maksud saya. Perusahaan yang modalnya tuh didapatkan dalam bentuk kepemilikan saham, sehingga ekuitasnya tuh disebut modal saham, begitu. Terus itu ya, kan persamaan dasar akuntansi nih. Apa sih kira-kira manfaat dari persamaan dasar akuntansi itu? Saya akan membahasnya ya. Manfaat dari persamaan dasar akuntansi atau PDA tuh sebagai sumber catatan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Maksudnya itu misal ada apa sih suatu transaksi itu kan lebih mudah gitu untuk catatnya dalam itu transaksi keuangan. Terus terus tuh sebagai alat untuk memeriksa seberapa besar saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Jadi kalau ada apa sih persamaan dasar akuntansi itu kan bisa tuh kan kita periksa tuh kan berapa tuh yang kita keluarkan dari perusahaan kita kan atau yang masuk gitu kan dalam dari rekening kita gitu perusahaan maksudnya. Nah, selanjutnya tuh sebagai alat koreksi ketepatan antara saldo pada sisi debit maupun kredit. Jadi kita tidak perlu terlalu susah lagi untuk mengetahui berapa sih yang pada posisi debit dan berapa juga sih yang pada posisi kredit, apakah sama keduanya. Begitu. Dan selanjutnya tuh apa ya? Perluasan persamaan dasar akuntansi. Perluasan persamaan dari akuntansi itu dilakukan pada bagian ekuitas tuh, di mana ekuitas pada perusahaan itu bentuk perseorangannya itu terdiri dari 2 kelompok perseroannya tuh. Kelompok yang pertama tuh ada share capital atau modal saham ya. Nah, yang kedua tuh ada return net earnings. Nah, akun share capital tuh hanya akan berubah jumlahnya jika terjadi transaksi yang berhubungan dengan penerbitan saham atau penarikan saham yang beredar. Gitu. Dan itu sih sebenarnya cuman batas ini. Terus ini ya intinya tuh kayak persamaan dasar akuntansi kan. Ini merupakan bagian dari dasar-dasar untuk memulai pelajaran akuntansi sih. Dimana tuh aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, dimana aset adalah apa namanya tuh sumber daya kan yang dimiliki oleh perusahaan tuh kan. Jadi kayak segini doang sih pembahasan dari saya tentang persamaan dasar akuntansi, di mana kita bisa menentukan liabilitas, ekuitasnya. Pokoknya tuh aset tuh di kiri dan liabilitas plus ekuitas tuh di sebelah kanan. Jadi kita
nggak keliru lagi kan gimana caranya nanti, gimana sisi debit dan kreditnya tuh harus sama gitu supaya kalau dalam akuntansi itu seperti apa sih namanya, seimbang, seimbang ya, seimbang. Jadi itu saja sih penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Sama minta maaf juga jika penjelasan saya kurang kurang gimana gitu, kurang bagus lah ya. Soalnya ini baru kayak perdana gitu menjelaskan. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.